Saya ingin mengawali dengan sebuah pemikiran, bukan cuma untuk kalian berdua, tapi untuk semua kita. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, sungguh ada hal yang begitu menakutkan dan mengerikan sekali. Apa itu? Bukan AIDS yang sedang merajalela sekarang, bukan. Bukan peperangan, oke, ada yang ngurus itu. Bukan krisis global yang makin hari makin gila keadaannya. Tiap hari kita dengar perusahaan-perusahaan besar di dunia mem-PHK karyawannya. Menakutkan sekali. Tapi ada yang lebih daripada itu, ibu bapak saudara dan kalian berdua khususnya. Apa itu? Kehancuran rumah tangga. Tolong sampaikan kepada semua orang yang kita kenal, saya sudah tegas dalam hal ini. Jangan biasa nonton gosip acara TV itu. Kenapa saya melarang banyak orang untuk nonton acara gosip di TV? Maaf ya, biasanya ibu-ibu yang suka itu, awas. Kenapa saya larang? 99% acara gosip TV itu adalah perceraian artis. Jawab iya atau tidak? Jadi kalau orang-orang itu hobinya nonton gosip, mereka tuh sedang belajar untuk bercerai bagaimana? Maka itu hati-hati. Hari ini pemikiran pertama saya ingin menyadarkan setiap kita. Mengapa setan begitu memusuhi pernikahan atau keluarga? Mengapa setan begitu membenci dan memusuhi keluarga? Sangat. Tidak ada lembaga lain yang begitu neraka benci kecuali pernikahan. Simpan betul pengertian ini. Adik-adik yang belum menikah, jaga diri kalian. Jawabannya adalah, saya nggak bisa sebutkan berapa ayat-ayat, terlalu banyak nanti karena waktu. Tapi kita semua tahu Matius 18 ayat 19 dan 20. Di dalam Matius 18, 19 dan 20, kita menemukan saudara, satu-satunya hal yang membuat Yesus dan kerajaannya hadir di bumi itu justru dalam keluarga. Ayat yang sering kita dengar adalah ayat 20. Seringkali dalam setiap ibadah dimulai itu dibaca, ada firman di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita cuma membaca ayat 20 saja, kita tidak tahu kalau itu keluarga. Kalau kita baca ayat 19 yang baru tahu, 2 orang yang pertama di ayat 20 disebutkan di ayat 19, itulah suami istri. Sebab suami istrilah yang bisa sepakat di bumi ini. Maka kalau ada 2 orang yang pertama lalu muncul atau ada orang-orang ketiga, dan 2 orang pertama adalah suami istri, maka orang-orang ketiga adalah anak-anak. Dengan sendirinya kalau suami istri suka berkumpul bersama anak-anak, menghadirkan Yesus, itulah ibadah di dalam rumah, maka Yesus dan surga itu hadir. Nah, itulah satu-satunya ayat dalam kitab suci kita yang memberitahukan di mana, kapan, dan bagaimana Yesus dan surga itu hadir. Ternyata di dalam keluarga. Nah, kalau keluarga-keluarga itu sepakat, harmonis, akrab, rukun, bahagia, maka Yesus dan surga itu hadir. Nah, kalau masing-masing keluarga yang ada di bumi ini bisa menghadirkan Yesus dan surganya, dengarkan, setan mana yang bisa punya ruang gerak? Sebab kemanapun mereka pergi, mereka bertemu keluarga yang harmonis, ada Yesus dan surga, setan gak punya ruangan lagi. Nah, ternyata sebelum setan dikalahkan oleh keluarga-keluarga yang harmonis, maka setan menghancurkan keluarga itu dulu. Jadi ini penyebabnya mengapa setan begitu marah kepada kerukunan keluarga. Yang menikah satu suku saja masalahnya nggak selesai-selesai. Apalagi kalian 2 suku yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Suami istri, mari kita rendah hati dan mengaku ketidaksepakatan kita, karena kata sepakat di ayat 19 Matius 18 itu yang mutlak menentukan bagaimana kita akan mendapat jawaban.
Kalau ibu bapak saudara baca dengan baik Matius 18:19-nya dahsyat sekali. Tidak ada janji sehebat janji di ayat itu untuk apa saja di bumi. Kalimat terakhir berbunyi demikian, ayat 19 itu. Maka apabila kamu minta apa saja, Bapamu yang di surga akan mengabulkannya. Ibu bapak dengarkan, saudara-saudara, ini hebat. Minta apa saja, maka Bapamu yang di surga akan mengabulkannya. Tidak ada janji di ayat manapun dalam Alkitab sehebat ayat itu. Minta apapun juga. Bayangkan. Dengan kata lain, seandainya suami istri sepakat dalam hal apa saja, sebetulnya tidak akan pernah masalah sekecil, sebesar, seringan, seberat apa yang tidak selesai di pernikahan itu. Di semua keluarga yang harmonis, yang kesepakatannya jelas, maka masalah apapun yang diangkat ke surga, Bapamu akan mengabulkan. Bayangkan saudara, tidak ada janji sehebat ayat apapun di Alkitab kecuali kesepakatan suami istri. Maka itu suami istri mari kita rendah hati. Ketidaksepakatan yang iblis sediakan buat kita, karena iblis tahu supaya kita tidak dijawab doa kita kalau nggak sepakat. Itu perkara-perkara kecil. Yang sudah menikah pasti akan setuju hal ini. Keributan kita, ketidakcocokan kita, kejengkelan kita berdua pasti perkara-perkara kecil. Kalian dua belum pernah ngalami. Besok mulai masuk itu. Dan ingat ini baik-baik. Berapa kali kita ribut berdua? Bukan karena atap rumah runtuh. Betul enggak? Bukan karena pintu rumah tiba-tiba lepas, enggak. Kita berdua sering ribut hanya perkara-perkara kecil. Ngunci pintu, kancing lepas, matikan lampu. Betul enggak suami istri yang sudah menikah? Nah, jangan dianggap enteng. Begitu ketidaksepakatan itu ada di antara kita, justru karena kecil-kecil, belajar untuk kita mengerti. Karena itu perkara-perkara kecil dalam hidup ini sudah yang bisa jadi masalah dalam rumah tangga kita. Ingat suami istri, kesepakatan kita itu mutlak, sungguh-sungguh mutlak. Ada dua peristiwa, maaf kalau saya cerita tentang kami berdua suami istri. Tanggal 16 November kami 3 keluarga pergi. 2 keluarga, 1 punya anak 2, 1 punya anak 3. Kami 2 nggak punya anak. Lalu akhirnya kesepakatan waktu mau belanja, ini yang suami-suami pergi sendiri, yang istri pergi sendiri. Oke, saya setuju. Nah, jadi kami bertiga jalan, laki-laki, yang saya 3 perempuan jalan bersama anak-anak. Begitu kami ketemu di tempat penjemputan bis, terus saya tunjukkan pada istri saya baru beli ini untuk kamu. Istri saya belum melihat, tapi satu istri yang bertiga itu udah, loh, tadi si lu sudah beli yang itu juga. Masa? Padahal kami pergi di 2 arah dan kami gak ketemu. Saudara, ternyata yang saya beli persis yang istri saya beli. Persis betul. Nah, akhirnya harus dikembalikan salah satu. Ngapain beli 2? Saudara, waktu kami jalan di bis, ternyata itu jadi diskusi yang luar biasa. Kok bisa? Padahal nggak SMS, nggak telepon juga. Kok bisa beli barang yang sama? Tanggal 6 Januari yang lalu, kami ada di Bali bersama rombongan musik jedit namanya. Saudara, sampai kami mau ke Ubud, sampai di daerah Sukawati, maka kami turun mau beli baju Bali, mau beli macam-macam begitu. Ya udah, kembali rombongannya. Yang perempuan biar pergi sendiri, yang laki jalan sendiri. Tahu kok maksudnya apa, bapak-bapak kan begitu. Biasanya kok ngikuti istri belanja itu lama sekali. Nawarnya itu yang repot. Oke, belajar itu ya. Jadi pergi. Jalan lagi juga kami berkata supaya ibu-ibu nggak terganggu mau milih apa. Udah kami duduk. Jadi saya sambil makan kacang di pasar Sukawati itu ada jagung bakar. Ya udah duduk ngomong. Tahu-tahu saya melihat ada orang jualan
keranjang buah, tapi dari kayu yang bisa dilipat. Dulu saya pernah beli satu, istri saya suka. Mumpung ada lagi.